Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Nova di sini dengan mata kuliah instrumen anestesi. Subtopik kita pada kali ini kita akan belajar terkait dengan instrumen airway yang ada kaitannya dengan mungkin ke arah ke general anestesi ya, gitu. Yang akan kita bahas lebih ke arah statik ya. Nah, sebelum kita membahas tentang apa itu terkait dengan instrumen-instrumen airway yang dibutuhkan, kita akan review dulu terkait dengan bagaimana jalan nafas ya, airway kita di mana terdiri dari airway bagian atas dan airway bagian bawah ya. Nah, untuk airway bagian atas itu kita bisa lihat di gambar ini ada nasofaring, tentu saja dari hidung ya, dari hidung, kemudian nasofaring, orofaring, laringofaring, sampai ke epiglottis, vocal cord, trakea, dan esofagus. Ini jadi kalau jalan nafas atau airway bagian atas itu sampai di trakea. Kalau yang jalan airway bawah, jalan napas bawah itu dia dari bronkus sampai ke alveoli ya gitu. Jadi berada di batas-batasannya seperti itu. Jadi kalau infeksi saluran pernafasan atas misalnya, berarti ya dia cakupannya bisa dari hidung itu sendiri, sinus barangkali, tonsilitis barangkali, kemudian faringitis ya, kemudian tracheolitis ya, dan lain sebagainya. Esofagitis ya, dia sampai di trakea dan esofagus. Nah, tapi kalau yang bawah itu dia sampai di alveoli. Nah, ini adalah ini trakea kita sampai di sini ya. Kemudian trakea, percabangan dari trakea itu namanya adalah bronkus yang terdiri dari bronkus kanan dan bronkus kiri. Nah, sekarang bagaimana terkait dengan airway management? Ya, airway management yang harus kita tolok ukurkan adalah adakah sumbatan jalan napas. Dalam hal ini apakah ada obstruksi ya. Kesulitan bernafas ada atau tidak. Apakah pasiennya gelisah atau meronta, histeris, atau bunyi suara napas tidak normal. Ya, adakah sumbatan jalan nafas airway? Kita lihat dengan airway obstruction. Yang B, bebaskan jalan napas A, B, C. Ya, bebaskan jalan nafas dengan menggunakan airway maneuver. Di sini airway maneuver itu bisa dengan cara chin lift. Ya, kita tengadahkan dagu pasien ya. Jaw thrust ya, kita buka rahang, atau dengan nasal airway atau dengan primary, dan oral airway ya, kita buka apakah di mulutnya ada misalnya biji kedondong atau bakso ya yang menyumbat mulut kita atau kesedak ya. Nah, C-nya apa? C-nya cairan, circulation ya. Nah, kita jadi kalau airway kan kita kenal untuk airway management itu ABC ya. ABC. A-nya itu airway, B itu sebetulnya breathing-nya. Kita kenal dengan cara bagaimana untuk membebaskan breathing-nya, yaitu dengan membebaskan jalan napas. Kemudian C-nya circulation atau cairan. Kita bisa juga singkirkan benda asing yang ada di situ ya. Kita bisa lakukan suction atau pemberian cairan di situ ya. Nah, ini misalnya ada terjadi airway obstruction ya. Hal ini paling sering menyebabkan obstruksi adalah lidah yang terjatuh ya. Jadi dia lidah yang terjatuh, pangkal lidah yang terjatuh ini dia akan, ini misalnya lidahnya ya, dia akan bisa menyumbat jalan nafas sehingga nanti bunyinya dia akan seperti orang mengorok atau snoring ya. Nah, apabila terdapat snoring, yang akan kita butuhkan alat apa? Yaitu OPA atau mayo atau gudel. Berbeda kalau yang menyumbat itu adalah cairan sekret ya. Gargling, kalau gargling itu berarti yang menyumbat adalah cairan atau sekret, kita bisa lakukan pemberian suction. Jadi kalau snoring itu kita bisa lakukan untuk mencegah terjadinya snoring, lidah terjatuh, itu kita bisa pasang gudel, mayo atau OPA. Nah, ini adalah cara untuk
meningkatkan jalan nafas. Ini dengan chin lift. Itu gambar chin lift seperti ini. Chin lift ini kita lakukan untuk membuka jalan nafas apabila pasiennya tidak ada trauma. Entah trauma servikal atau trauma apapun ya. Kalau kita curiga adanya trauma, misalnya teman-teman menemukan pasien tergeletak di pinggir jalan, kita tidak tahu di situ ada trauma atau trauma servikal atau tidak. Kita anggap pasiennya ada trauma servikal atau trauma tulang leher. Ya, sehingga kita akan berhati-hati untuk membebaskan jalan nafas sehingga tidak memakai metode chin lift. Yang kita pakai adalah jaw thrust. Ya, jaw thrust ini kita pakai apabila memang kita ada curiga terjadinya adanya trauma servikal. Servikal itu leher bagian sini ya. Jadi ini kita keempat tangan kita ini berada di dagu pasien, kita ke ataskan sambil jempol kita dorong ke depan ya, nanti sehingga mulutnya akan bisa terbuka. Nah, ini kalau kita mau memberikan nasopharyngeal airway ya. Kita berikan nasopharyngeal airway. Jadi OPA, kalau OPA itu kan kita masukkan ke oro, ke mulut. Tapi kalau nasopharyngeal airway ini kita lewatkan hidung. Apa yang kita lakukan? Kita berikan lumasi dulu pada ujungnya, ikuti masukan berdasarkan rongga hidung, jangan dipaksa ya. Kalau jangan dipaksa, bisa gunakan hidung sebelahnya ya. Nah, ini yang namanya OPA atau oropharyngeal airway. Bagian-bagiannya terdiri dari, di sini adalah namanya top, back nih bagian belakang, punggung, bagian depan front dan bottom. Ini yang nanti akan masuk ke dalam mulut ujung pasien ya. Pertama, kita harus lakukan pengukuran dulu dengan cara seperti ini ya. Lakukan seperti ini memang harus dipraktekkan. Kadang kalau melihat aja teman-teman agak susah ya, dipraktekkan ya. Seperti ini. Kemudian sampai ukurannya harus sama, yaitu sampai di angulus mandibula. Karena ukuran OPA ini kan beda-beda ya, ada yang kecil, ada beberapa ukuran. Jadi kalau ada yang anak juga khusus ya, jadi pendek. Jadi untuk pas atau tidaknya kita berdasarkan pada angulus mandibula ini. Nah, kemudian ukur panjangnya setelah kita ukur tadi, mulai masukkan ya dengan cara arah ke atas dulu. Nah, ujungnya ini kita ke atas kan, baru kalau sudah nyampe di mulut kita rotasikan. Masukkan, dorong ya gitu sampai ke palatum. Sehingga nanti ini supaya lidah ini bisa tertahan dengan OPA sehingga tidak terjatuh menyumbat mulut pasien, yaitu jalan napas pasien ya. Nah, kalau untuk membebaskan jalan nafas secara invasif itu bisa kita lakukan dengan intubasi. Ya, intubasi kita masukkan ETT dengan menggunakan laryngoskop ya, atau dengan krikoidotomi ya. Jadi kita akan buka krikoidnya ya, kita akan lakukan pembedahan, atau dengan tracheostomi, trakeonya kita lakukan pembedahan atau kita berikan lubang untuk memasukkan selang ET itu. Itu kalau diindikasikan pasiennya memang benar-benar sulit untuk dilakukan intubasi. Jadi selangnya bisa langsung kita masukkan ke trakea sini, trakea kita lakukan pembedahan dengan kita lubangi ya. Nah, itu intubasi itu sendiri apa? Adalah merupakan suatu usaha untuk mengamankan jalan napas dengan cara memasukkan pipa ETT atau pipa atau endotracheal tube ke dalam trakea dengan bantuan tindakan laryngoskop. Ya. Jadi jelas ada laryngoskopnya. Laryngoskopnya itu bisa kita dengan manual atau dengan yang modern ya, dengan video juga ada yang untuk saat ini. Nah, laryngoskop itu apa? Suatu tindakan untuk memvisualisasikan laring dan pita suara dengan menggunakan alat laryngoskop. Teman-teman sudah tahu ya alat laryngoskop itu seperti apa. Nah, indikasi untuk dilakukan intubasi supaya ventilasi atau keluar masuknya udara itu bisa adekuat. Untuk apabila pasien yang mengalami masalah dengan oksigenasi yang tidak adekuat atau untuk melindungi jalan napas pasien. Nah, ini biasanya untuk pasien-pasien yang general anestesi itu juga perlu kita lakukan proteksi jalan napas.
Nah, untuk terkait dengan penyulit intubasi, ini kan teman-teman pasti sudah tahu ya, Bu Nova tidak akan ulang lagi karena kita fokus ke dalam instrumennya. Jadi, untuk review saja, penyulit intubasi itu apabila pasien mengalami leher pendek, dagunya kecil, ya, jarak dagu dan jakun tuh hanya kurang dari 4 cm, atau mulutnya mengalami trismus, mulut yang susah dibuka, ini akibat suatu penyakit tertentu, terdapatnya tumor di laring atau faring, dan adanya trauma pada leher, ya gitu. Ya, jelas kalau trauma pada leher karena intubasi itu posisinya adalah sniving position, agak ditengadahkan kepalanya ya. Jadi agak susah kalau memang dia ada trauma leher, sehingga bisa dilakukan craniotomy atau tracheostomy. Kemudian komplikasi intubasi untuk trauma bisa terjadi trauma bibir, trauma di gigi, bahkan giginya bisa lepas ya, trauma lidah, laring atau trakea itu sendiri karena harusnya kan sekali masuk ya. Tapi kalau tidak sekali masuk, selang itu akan dimasukkan berkali-kali ke epiglotis pasien sampai ke trakea sehingga akan bisa memunculkan adanya iritasi pada faring, laring atau trakea. Nah, komplikasi berikutnya bisa salah masuk, bisa ke esofagus ya atau sampai ke bronkus terlalu dalam ya gitu. Kemudian spasme, bisa terjadi laryngospasme atau bronkospasme. Ini bisa akibat dari obat-obatan sedasi yang kita berikan pada premedikasi atau pada riwayat penyakit penyerta. Misalnya pasien memang ada masalah dengan gangguan pernapasan, misalnya asma. Nah, bagaimana komplikasi untuk stimulasi vagus? Nah, ini bisa pasien terjadi henti jantung bahkan sampai bisa terjadi hipoksia ya, sehingga memang sebelum pemberian intubasi harus kita lakukan pemberian ventilasi atau oksigen dulu 3-5 menit. Nah, ini klasifikasi Malampati ya untuk melihat apakah sulit intubasi atau tidak. Normalnya adalah kelas 1. Kelas 2 masih mending karena masih kelihatan ya rongganya. 3 itu kelihatan tapi sedikit sekali, dan 4 sama sekali tidak terlihat. Kalau sudah skor Malampati 3 dan 4 itu sebetulnya bukan wewenang dari penata anestesi karena memang intubasi sendiri itu memang sebetulnya adalah pelimpahan wewenang, apalagi untuk yang derajat indikasi sulit itu adalah tindakan delegasi ya, itu murni wewenangnya SPAN. Nah, bagaimana untuk klasifikasi McCormack? Nah, untuk salah satu melihat bahwa pasien terlihat adanya indikasi sulit intubasi atau tidak, kita bisa dengan klasifikasi McCormack itu dengan dilihat adanya laringnya itu terbuka dengan jelas atau tidak. Ya, pada saat kita buka laring dengan menggunakan laryngoskop, ininya vocal cord-nya itu epiglotisnya terlihat dengan jelas atau tidak. Ya, ada 4 derajat sama, derajat 1, 2, 3, dan 4. 4 sama sekali tidak terlihat sama sekali. Ya, mungkin ini bisa karena leher pendek ya, sehingga dia epiglotisnya tidak kelihatan ya. Nah, bagaimana untuk persiapan metode RW yang harus kita siapkan? Misalnya salah satunya adalah dengan kita mnemonik dengan statik. Skop apa itu? Yaitu laryngoskop, stetoskop, tube, ETT, dan nasal tracheotube ya, bisa dengan lewat selang endotrakeal atau dengan NTT. RW itu sendiri berarti Gudel ya, atau OPA, Mayo. Nasofaringal RW ya, kalau memang dia tidak pakai OPA ya bisa kita pakai nasofaringal RW atau dengan embubek yang kantong mulut. Tape, plaster, I-nya introducer ya, atau di sini pakai mandrin atau klem macil di sini, kemudian konektor ya penghubung ETT ke ambubek. Di sini ada resusitator ya. Kemudian suction ya, ada multifunction untuk suction ini ya. Jadi itu statik. Saya kira teman-teman juga sudah harus memahami arti dari mnemonic STATICS ini ya. Nah, pertama yang kita akan bahas adalah laryngoskop. Ini adalah bentuknya. Teman-teman harus tahu ini adalah laryngoskop set. Bentuknya macam-macam, tidak hanya yang
bengkok seperti ini, ada juga yang lurus, blade lurus. Kalau yang blade lurus ini biasanya dipakai untuk yang anak-anak atau bayi ya. Kita biasanya pakainya yang bengkok. Ini disebut dengan Macintosh. Kemudian S berikutnya bisa dengan stetoskop ya. Ini ukurannya juga berbeda-beda, biasanya ada 5 ukuran ya. Untuk ini namanya adalah handle ya. Pegangannya itu namanya adalah handle. Nah, ini untuk blade, namanya adalah blade. Blade dengan Magill dan Macintosh. Biasanya kita pakai yang Macintosh, yang bengkok. Kalau yang lurus, ini kita sebut dengan Magill. Ya. Tapi di rumah sakit, ini kita biasa pakai yang Macintosh. Nanti ada lampunya. Jadi ini harusnya teman-teman bisa berlatih bagaimana cara memasang. Karena tidak, kalau hanya melihat aja kadang kebalik-balik ya, gitu. Ini adalah selang endotracheal tube. Ini adalah selangnya. Sebesar ukuran jari kelingking pasien. Jadi kalau kita mau mengukur, biasanya itu kita ukur. Karena ini banyak ukuran dari anak-anak, bayi, anak-anak sampai orang dewasa. Itu ada ukurannya tersendiri. Jadi kalau kita tidak mau menghitung, biasanya kalau di lapangan ini kita pakai ukuran jari kelingking. Ya, kita ukur jari kelingkingnya pasien. Bukan jari kelingking kita loh ya. Jari kelingkingnya pasien kita sebelahkan dengan selang yang akan kita ambil. Ya, nah biasanya untuk ukuran dewasa itu 7, 7,5 sampai 8. Kalau orang luar negeri bisa sampai 9 sampai 10 ukurannya. Tapi kalau untuk orang Asia itu biasanya kita 7, 7,5. Itu umumnya. Atau bahkan sampai ke yang 8. Nah, untuk yang anak, ukuran anak-anak yang lebih dari 2 tahun ini ada rumusnya. Untuk penggunaan instrumen ini selang tube ini untuk yang anak-anak jangan ada pilih yang tidak ada cupnya ya. Jadi pompanya ini loh, pompanya ini. Jadi pilih yang seperti tengah ini kan tidak ada cup-nya seperti ini. Ini yang biasa untuk kita pakai untuk anak-anak. Untuk anak-anak itu tidak perlu pakai cup sebenarnya karena memang dia epiglotisnya kan masih kecil ya, sehingga tidak perlu pakai cup pun dia masih bisa stabil gitu ya. Nah, rumusnya apa untuk ini? Rumusnya adalah 4 ditambah usia kali dibagi 4. Misalnya anaknya umurnya 12 tahun atau 10 tahun misalnya. Ya. 10 dibagi 4 berarti 2,5. Berarti ditambah 4 berarti ambil yang ukuran 6,5 untuk anak ya, yang tanpa adanya cup ya. Nah, ini silahkan nanti teman-teman bisa baca di modul. Di modul ini juga ada cara memilih pipa trachea untuk bayi dan anak kecil. Untuk diameter pipa, rumusnya adalah 4 ditambah setengah kali umur per tahun. Jadi seperti tadi ya, ini untuk diameternya. Diameternya di sini, ini kalau sudah mau pakai tabel, misalnya umurnya 1 sampai 4 tahun ya, kita pakai diameter yang 4 sampai 4,5 ya. Nah, rumusnya adalah 4 ditambah 1/4 kali usia. Untuk panjangnya itu 12 tambah setengah kali usia. Baik itu yang oro maupun yang naso itu sama-sama 12 ditambah setengah kali usia. Jadi kalau misalnya usianya 10 tahun, 10 ditambah 10 kali setengah kan berarti 5. 5 tambah 12 berarti 17. Berarti panjangnya kalau dengan umur misalnya 10 tahun, berarti panjangnya adalah 17 cm, lebarnya adalah misalnya 6,5 diameternya ya. Gitu. Kita ambilnya yang seperti itu. Ukurannya berarti 6,5. Jadi tapi kalau untuk kita mau menyiapkan alat itu kita tidak satu ukuran, biasanya kita 2, 6,5 sama 6 biasanya ya. Setengah lebih kecil di atasnya atau setengah lebih besar di atasnya. Kalau misalnya 6,5 yang kita siapkan 6 dan 6,5 atau 6,5 sama 7 begitu ya. Gitu. Ada cara lain dalam menentukan ukuran ET yaitu dengan menggunakan patokan besar jari kecil atau kelingking dari pasien tadi yang sudah Bu Nova sampaikan. Sedangkan untuk kedalamannya, kedalaman insersinya sampai berapa panjang sih selang ET yang akan kita masukkan itu adalah berdasarkan besar diameter internal ukurannya dikalikan 3. Jadi misalnya ukuran ETT-nya misalnya tadi 6. Ya, diameternya ambil yang 6. Jadi 6 dikali 3 berarti nanti selangnya masuknya itu adalah 18 cm.
kalau kita lihat kan selang ET itu kan ada angka-angkanya ya, tinggal kita berapa dikalikan 3 ya. Terus kemudian ini misalnya nomornya 4 ya tinggal 4, berarti nanti kita masukkan selangnya adalah 12 cm. Dikenal beberapa ukuran intubasi yang tampak pada tabel di bawah ini ya. Ini adalah sama seperti yang atas ya. Kalau untuk yang nasotrakeal itu ukurannya ditambah 3 sampai dengan 3 cm ya. Misalnya panjang insersinya diameternya internal kali 3 cm misalnya ya. Cuman untuk panjang bayi baru lahir 6 ditambah berat badan dalam kilogram. Misalnya berat badannya 3 ya berarti 9 cm nanti kita masukkan. Gitu ya. Ini untuk bayi baru lahir. Nah ini ukuran ETT ini silahkan bisa teman-teman pelajari. Makanya kalau dia usianya dewasa ini biasa kita pakai yang sekian ya. Dewasa wanita itu 6,5 sampai 8. Dewasa pria itu 7,5 misalnya sampai 8 atau kalau sampai 10, 9 sampai 10 itu biasanya untuk orang-orang bule ya. Kalau kita orang Asia itu biasanya sampai 8 lah. 8 atau 8,5 itu udah mentok, itu udah besar. Karena memang ukuran luas penampang tubuh kita kan berbeda ya dengan orang Kaukasian sana ya. Nah, pilih untuk yang anak-anak yang tanpa ada cuff ya. Itu yang tadi sudah Bu Nova sampaikan. Ini ini skalanya, ini jarak bibirnya, insersinya ya. Nah, ini adalah tadi sudah ya untuk cuff-nya. Terus kemudian ini untuk ET oralnya, panjang insersinya berapa, tadi sudah Bu Nova sampaikan. Nah, ini adalah misalnya ini sudah kita masukkan, ini LMA ya. Kalau misalnya pasiennya itu ada sulit intubasi, bisa kita lakukan dengan LMA. Seperti kuping, bentuknya ini ada cuff, ya. Ini kemudian ada aperture bar-nya, ya. Kemudian ini ada kantongnya, ya, valve, kantong, katup. Kemudian ini selang ET yang nanti kita masukkan, ya, ke dalam pasien. Nah, ini nanti akan seperti ini, ya. Nah, untuk berapa tekanan cuff di selang ETT itu rata-rata kita pakai 20 sampai 30 cm air H2O ya. Nah, untuk tekanan cuff ini kita harus hati-hati ya. Kita harus hati-hati karena kalau terlalu kencang itu juga akan berbahaya, menimbulkan komplikasi. Terlalu kurang juga kita berbahaya ya. Nah, jadi rentang yang aman itu antara 20 sampai 30. Kalau mau di mmHg kan berarti 15 dan 22 mmHg. Biasanya kita pakai yang ini ya, karena ini ada alat pengukurnya sebenarnya di sini ya. Supaya pas itu ada alat pengukurnya. Nah, berikutnya adalah A adalah RW ya. Gudel atau mayo atau opa ini adalah banyak ada ukuran ya. Nah, termasuk RW itu sebenarnya tidak hanya ini, bisa kita ada ini ambubek ya. Kemudian ada sungkup muka, kantong tekanan positif ya, atau reservoir ya, gitu. Ini reservoir, ini kantong tekanan positif, misalnya ini ada selangnya. Ini contoh-contoh statik di RW ya. Jadi kalau suruh menyebutkan RW yang ada di statik itu apa saja ya, teman-teman bisa membaca ini ya. Jadi ada OPA, nasofaringeal, sungkup muka, kemudian kantong tekanan positif dan reservoir. Nah, ini kalau ukurannya itu untuk RW itu ada 6 ukuran di sini ya. Dari yang untuk bayi sampai orang dewasa. Diukur dari bibir sampai angulus mandibularis dengan posisi seperti ini ya. Buka jalan nafas, dia ditengadahkan seperti itu. Berikutnya adalah tab, plaster ya. Nah, ini adalah introducer mandrin ya. Ini kalau sudah profesional tidak perlu pakai kawat atau introducer ya. Nah, ini adalah margin forceps. Bentuknya seperti gunting tapi dia melengkung. Ini untuk mengambil benda yang asing ya, benda-benda asing, misalnya pasiennya ada bakso atau gedondongnya ya, kita ambil pakai ini. Ini introducer
yang kita masukkan ke dalam selang ETT ya, supaya bisa tidak lentur, jadi ada agak kaku sehingga masuknya lebih mudah. Ini konektor ya, konektor ini bisa dari ETT, ini namanya konektor, dari mesin, ini juga konektor ya, pokoknya apapun itu banyak konektor ya. Tanpa ada konektor ya tidak bisa masuk. Ini ya tidak bisa masuk juga ke sungkup, karena kan nanti ini ya, sungkup muka ini kan ada konektornya. Nah, nanti kita masukkan ke dalam konektor yang ada di ETT yang warnanya biru ini. Suction ya, ini untuk penghisap lendir berupa cairan, sekret ataupun apapun. Kemudian ini untuk ini masuk ke dalam RW ya, ini namanya back mesh ventilation ya. Lain-lainnya apa yang perlu kita butuhkan untuk di RW statik, yaitu ada jelly. Nanti kita sebelum memasukkan selang ET kita kasih jelly ujungnya. Kemudian pakai spet ya untuk memasukkan tekanan oksigen di dalam cuff selang ET-nya tadi. Kemudian kita berikan anestesik lokal, yaitu biasanya kita pakai silokain spray. Kita semprotkan aja ke dalam mulut pasien yang akan kita lakukan pemasangan intubasi ya, supaya dia tidak terlalu ini, bisa juga dengan muscle relaksan ya, supaya ototnya juga tidak terlalu tegang. Kemudian yang terakhir adalah handscoon. Nah, ini adalah alat-alat tambahan selain tastik tadi ya. Nah, ini adalah contoh-contoh obat anestesi yang kita perlukan untuk premedikasi ya, ada diazepam, morfin, propofol, pavulon, sulfat atropin ataupun adrenalin. Nah, ini kemudian alat berikutnya lagi yaitu monitor. Ini ada EKG, bisa melihat bagaimana aktivitas jantung, listrik, saturasinya ya. Seperti ini hampir sama dengan kapnografi ya, tapi beda ya. Kemudian ini RR-nya itu berapa, ini tekanan darahnya, ini semuanya terlihat di monitor ya. Nah, alat berikutnya adalah untuk mempertahankan jalan nafas, kita bisa pakai yang DC shock ya. Ini pedalnya ya, seperti setrika. Ini nanti kita tempelkan ke dada pasien, kita berikan arus berapa joule, 360 joule ataupun berapa ya. Nah, untuk teknik pemasangan untuk selang ETT, posisinya kita harus paham. Posisi untuk orang dewasa, posisinya adalah seperti ini. Kita biasanya berikan bantal atau penyangga. Ya, kemudian untuk anak-anak, kita ratakan antara oksipital kepala ini dengan tulang lehernya, tulang punggungnya pasien. Tapi kalau anak yang kita berikan bantal adalah bukan di kepalanya, tapi di dadanya, supaya posisinya bisa sniving position. Dia bisa tengadah. Ya, namanya adalah sniving position untuk dilakukan teknik intubasi. Berikutnya adalah buka jalan nafas, bisa dengan nasofaringel kita masukkan ke dalam hidung atau orofaringel kita masukkan ke dalam mulut. Kemudian berikutnya kita berikan oksigenasi ya, kita lakukan preoksigenasi 3-5 menit dengan menggunakan sungkup. Kemudian pasang laringoskop ya dengan arah kebalik. Ujungnya ini adalah menghadap ke menjauhi kita. Nah, seperti ini ya. Nanti ini kita buka. Nah, ini kita buka ya, kita lakukan cross finger ya. Cross finger. Nah, teknik kalau memang di situ ada sumbatan jalan napasnya, kita ambil dengan, kalau misalnya pakai margil forceps, margil itu tidak bisa ya, kita bisa pakai cross finger ya, dengan cara menyilangkan antara ibu jari dengan telunjuk. Nah, ini laringoskopi ya, seperti ini. Nah, di atas, nah ini laringoskopi kita, ini adalah tadi ya Maskrok tadi ya, skor Maskrok tadi itu. Ini skornya adalah 1, ini jelas-jelas terlihat. Nanti selangnya kita masukkan ke sini, gitu ya. Epiglotisnya kan kelihatan ini di sini. Ini adalah trakeanya, sudah kelihatan. Kemudian ini vocal cord-nya ya di sini. Makanya kalau kita
tidak benar memasang intubasi, itu pita suaranya bisa kena vokal cordnya ini tergesek akibat dari masuknya selang yang kurang benar tadi ya. Kemudian baru kalau sudah kelihatan epiglotisnya jelas, baru kita masukkan selang ETT-nya ya. Itu sudah kita masukkan, kemudian kita pompa dengan cuff-nya kita isi 20-30 cm air H2O, kemudian kita lakukan fiksasi.